Dengan garis pantai membentang sepanjang 57 km di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah memiliki potensi dalam mengembangkan usaha garam rakyat sekaligus potensi pariwisata dan perikanan laut. Usaha garam rakyat di Kebumen pun dimulai secara resmi sejak tahun 2018. Di bawah pelatihan dari penyuluh perikanan Satminkal, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Tegal, kepada 30 orang petambak, usaha garam rakyat di pesisir Kebumen pun dimulai. Usaha garam rakyat ini berkembang menjadi 12 kelompok petambak garam yang tersebar di berbagai desa. Di antaranya Desa Mirit, Petikusan, Kecamatan Mirit, Desa Kaibon, Kecamatan Ambal, Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, dan Desa Surorejan, Waluyorjo, dan Sidoarjo di Kecamatan Puring. Garam dari usaha garam rakyat di Kebumen ini juga telah memiliki izin edar dari Badan POM dan bersertifikat SNI dengan kandungan NaCl mencapai 97,73%, yang artinya sudah layak konsumsi dan kualitas yang bagus untuk garam konsumsi beriodium, spa, serta produk kecantikan lainnya. Kampung Garam Kebumen merupakan implementasi hasil riset dan inovasi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk memenuhi kebutuhan garam warga, di samping tekad untuk mencapai ketahanan pangan atau swasembada produksi garam mentah dan olahan garam, yakni garam konsumsi, garam kesehatan, dan garam industri. Di sisi lain, pengembangan garam rakyat di Kabupaten Kebumen juga mendorong pertumbuhan destinasi wisata kampung garam dan pemberdayaan masyarakat pesisir dengan pendampingan penguatan kelembagaan kelompok dan koperasi. Nama saya Tugino Hadi Hamzah lengkapnya. Saya dari Sidoarjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Sekarang saya menjalani usaha yaitu untuk tambak garam. Saya di kelompok sebagai selaku Ketua Gugar Lestari Sejahtera di Desa Sidoarjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Dan waktu itu kami dipanggil oleh dinas untuk mengikuti pelatihan di Pantai Bopong, dan setelah itu kami coba di sini bersama teman-teman. Waktu itu ada pro kontra antara saya dengan teman-teman di kelompok tadinya. Tapi setelah hasil, mereka malah sekarang mendukung, dan pertumbuhan kelompok di sini juga udah cukup lumayan. Di Sidoarjo sekarang udah ada 7 atau 8 kelompok yang udah punya STDK. Mereka juga usaha di garamnya. Waktu itu di Pantai Bopong, yaitu tadi dipanggil dari Dinas Kelautan dan Perikanan, suruh ikut di Pantai Bopong. Waktu itu istilahnya apa ya, yang penting jadi garam dulu waktu itu. Hasilnya juga waktu itu belum seperti ini. Masih berapa tanah waktu itu belum ada tutup-tutup seperti ini, belum bisa menghindari kotoran dan segala macam waktu itu, karena SDM kami juga sangat rendah, maaf. Jadi kami hanya waktu itu udah bangga bisa bikin garam, tapi terus selama 2 tahun kami kembangkan dan kami kami punya eksperimen tersendiri. Akhirnya bisa ketemu dengan hasil yang lebih putih dan lebih memuaskan ini. Ini masih organik murni. Kalau dulu kan putihnya putih susu, kalau sekarang udah putihnya putih jernih gitu. Itu yang dari BP3 Tegal waktu itu masih agak putih susu karena paling berapa tunnel ya, 5-6 tunnel waktu itu. Kalau sekarang udah bisa sampai 12 kali penyaringan.
karena dari tunnel ke tunnel ada pipa paralon dan sebelum dialirkan itu dikasih filter itu untuk menyaring debu dan kotoran-kotoran, pasir juga nanti ketinggal di situ semua. Punya saya sendiri yang swadaya pertama 7 tunnel, swadaya kedua 5, sekarang 14. 3 lokasi itu punya saya, kelompok Lestari Sejahtera. Kalau Makmur Sentosa sudah 2 titik, Makmur Sentosa sudah 2 titik, terus Saremulyo 1 titik, Sidasugi juga 2 titik, kelompok Sidasugi, Tirtomulyo sama Berkagar Silum, terus Mugi Berkah juga baru 1 titik 1 titik. Kalau punya saya udah alhamdulillah udah 3 titik. Tambah anggota saya punya dia swadaya sendiri, Bu. Dia punya modal bikin sendiri, penjualannya ikut di kelompok. Saremulyo 10, terus punya saya yang pertama 7 tambah 5, 17 tambah 5 22, jumlah tunnel semua ini ya. Terus untuk Makmur Sentosa 5 sama 5 10, sini 14, 28, udah lumayan, udah ratusan tunnel lebih lah dari Sidoarjo. Kalau air laut jadi garam itu kalau di sini sekitar 60 hari. 60 hari baru dengan BE 28 sampai 30 kita angkat, kita kumpulin, terus dikumpulin terus diayak. Diayak itu untuk mencari grade 1, 2, 3, 4. Kalau udah diayak, di masing-masing dipisah, terus ditiriskan. Seperti ini, ditiriskan. Nah itu nanti baru kita ke packing. Sebetulnya kalau garam sih dibilang susah ya gampang juga sih, nggak begitu ribet banget sebetulnya. Asal kita istilahnya ada kemauan lah, kayak gitu. Jadi proses panennya ya mudah karena hanya dikumpulin, terus diayak, ditaruh di tempat, ditiriskan, ditunggu ini sekitar 1 minggu lah. 1 minggu kalau BE-nya udah 30, insya Allah cepat kering ini. Kering tanpa dijemur. Ini udah, kalau garam kering ini dipegang udah nggak ada berair lagi di tangan. Ini tandanya garam kering. Tapi kalau garam basah, BE-nya kurang dari 30, di tangan tetap basah. Atau NaCl-nya mungkin kurang tinggi ya. NaCl waktu itu di uji lab udah 97,87 apa berapa itu, udah mendekati 98. Jadi udah mungkin masuk garam industri apa itu ya. Kalau dulu sih yang pertama itu uji lab pertama masih 95,75 waktu itu. 1 tahun kami membuat garam, uji lab pertama dibawa oleh Kementerian dari Jakarta juga. Itu di uji lab 95,75, tapi sekarang udah mencapai 97,87 kalau nggak salah. Ini ya perbedaan ada. Kalau garam Pantura ini agak kecoklat-coklatan apa ya. Kalau ini bersih, bener-bener putih-putih bersih, jadi nggak ada kecoklatan. Terus nggak ada tanah liat, nggak ada pasir, kotoran paling-paling binatang-binatang kecil yang masuknya biasanya ini malam hari. Dia rengit apa-apa kalau musim rembulan ini baru masuk di sana. Jadi ini yang agak jadi masih beban di kami. Artinya untuk tingkat kebersihan sampai benar-benar bersih, itu masih binatang-binatang kecil ini yang masih jadi PR di kami. Untuk kebersihan yang terakhir paling nanti. Kalau tingkat kebersihan udah jauh.
lebih murni di sini. NaCl di Pantura biasanya kurang dari 90. Kalau di sini udah 97,87. Yang kami produksi saat ini, yang konsumsi dimasuk di Koperasi Tanggulangin, kualitas 1 untuk spa, kesehatan sama kecantikan apa-apa itulah. Terus bisa buat untuk lulur, bisa buat untuk bomsal, rendam badan, batsal, terus ada juga untuk rendam kaki. Nanti kedepannya kami juga pengen bikin sampo dari garam, karena kami juga udah ada sampo dari garam. Di antaranya itu, selain untuk konsumsi, kelebihannya garam Kebumen ini bisa untuk spa, bisa untuk lulur, bisa untuk bomsal dan segala macam, itu banyak lah. Jadi kami nggak pernah patah semangatnya di situ. Jadi ada pengembangan yang bahan bakunya dari garam. Terus bahan baku kita juga air laut, insya Allah nggak mungkin asat, nggak mungkin habis insya Allah. Jadi kami nggak pernah patah semangat dan nggak pernah istilahnya ngeluh apa. Saya tetap semangat bikin garam. Dengan kami mohon bimbingannya dan pembinaannya baik dari kementerian maupun dari dinas terkait, untuk kami membina kami untuk inovasi-inovasi ke depan tentang garam di Kebumen. Ya, emang saya dulu di nelayan. Nelayan itu kan ada musimnya. Kalau musim kita istilahnya di laut panen, kita ada hasil. Kalau enggak. Kalau di garam sistem tunnel ini, alhamdulillah enggak musim hujan, apalagi musim kemarau nih kita panen terus. Jadi enggak ada putusnya dengan sistem tunnel ini. Pendapatan juga masih cukup lumayan lah. Teman-teman kenapa belum sebagian belum ikut ke petambak garam, mungkin karena juga ada sedikit pemodalan dan yang lain sebagainya. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang belum bisa ditinggalkan sama mereka. Kalau misalnya pendapatan, kalau menurut saya sih jauh lebih berhasil yang di petambak garam daripada jadi nelayan. Karena nelayan paling-paling 1 tahunnya beberapa bulan, kalau garam ini kan non-stop, nggak ada habisnya. Kalau saya dari dulu sih belum pernah istilahnya kelihatannya yang kelihatannya garam nggak akan laku. Kalau saya nggak bilang, nggak pernah, sedikit pun nggak ada pikiran sampai ke situ, nggak pernah. Masalahnya kan kayak gini, yang dikonsumsi manusia aja setiap hari udah ada. Terus kami di sini di Sidoarjo, sapi banyak, kambing banyak, terus ternak-ternak yang lain juga banyak. Itu juga mereka kalau ngasih minum dikasih garam. Jadi pikiran saya tuh nggak mungkin kalau garam ini nggak laku. Makanya saya dari awal pelatihan di Pantai Bokong sampai sekarang nggak pernah patah semangat untuk bikin garam. Malah insya Allah ke depan tetap akan saya kembangkan yang lebih dari ini lagi, dengan minta bantuan nanti penyuluhan dan pembinaan dari dinas terkait.